Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita menunggu Pak Haris Azhar. Kalau gitu Pak Effendi Ghazali dulu. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, Datuk Karni Ilyas dan semua pemirsa. Malam ini sampai juga kita pada acara berbalas pantun. Ini memang acara hobi kami nih kalau di daerah Sumatera sana. Jadi karena itu pembukaannya pakai pantun juga lah ya. Ini pantun Sumatera beneran nih. Anak perawan bermain burung gelatik. Iya, pantun. Anak perawan bermain burung gelatik. Burungnya pemarah, padahal anak perawannya santun. Janganlah heran, memang ini tahun politik. Pasti banyak yang marah dan berbalas pantun. Pantun awal gitu ya. Jadi minggu lalu itu kita lihat, saya pikir dulu minggu lalu itu Pak Prabowo yang tiba-tiba marah-marah. Walaupun dicoba benarkan oleh Bang Fadlizon dan Edi Prabowo waktu itu bahwa sebetulnya memang gaya berpidatonya begitu, jadi nggak bisa disebut marah-marah gitu ya. Tapi ternyata sekarang giliran minggu ini kita lihat Pak Jokowi yang marah-marah. Nggak bisa dibilang bahwa Pak Jokowi ini memang begitu terus, nggak kan? Sebelumnya kan nggak pernah seperti ini gitu. Jadi memang ada masanya marah-marah dan harus diketahui kalau relawan itu pada tepuk tangan, orang bisa terpancing lebih marah lagi, betul kan? Ya Pak, lebih marah lagi, keluar lagi kalimat-kalimat yang tidak seperti dibayangkan sebelumnya. Nah saya kalau nanti diizinkan ada 6 poin. Poin yang pertama itu, ini masih peribahasa tapi bukan pantun. Jauh panggang dari api. Itu maksudnya tidak mencapai tujuan. Ya kan? Jadi tidak seperti yang diharapkan. Jadi orang kan memang mengharapkan kalau orang elektabilitasnya itu 60%. Atau lebih, itu gaya pidatonya pasti nggak kayak gitu. Nggak, ini kalau pantun itu ada sampiran, ada isi, ada pembenaran, ada interpretasi, gitu ya kan. Jadi kalau orang dulu ya, waktu zaman Pak SBY periode pertama memasuki kedua, kan 60% up tuh dianggap elektabilitasnya ya. Bahkan sampai ada kalimat berpasangan dengan sandal jepit pun pasti menang. Ya dulu gitu ya. Kelihatannya tenang gitu. Ini kalau betul 60% mestinya nggak begini. Ini jangan-jangan 38 sampai 45%. Jangan-jangan ya, jangan. Ini gaya pidato 38 sampai 45%. Terus juga kalau misalnya ada yang bilang ganti presiden, misalnya kan, sebetulnya ditanggapi dengan santai aja. Ganti presiden ditanggapi dengan perpanjang presiden, betul kan? Itu kayak rumah kos saja gitu ya. Suruh ganti, enggak, kita perpanjang jadi 2 periode. Kira-kira seperti itu. Dan hashtag 2019 ganti presiden itu dalam ilmu komunikasi politik sah dan konstitusional. Ya. Yang nggak boleh hashtag 2018 ganti presiden. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya jadi dalam hal itu benar. Nah yang kedua, saya mulai dengan jauh rasa dari fakta. Oh kalau ini ada pantunnya. Anak perawan bermain burung jalak suren. Burungnya saya ganti supaya kesannya jangan monoton. Anak perawan bermain burung jalak suren. Burungnya marah, perawannya tidak tenang. Kau sendirian memang tidak bisa ganti presiden. Tapi kalau dipakai jutaan orang sambil marah, elektabilitas bisa goyang.
poin saya adalah masa sama hashtag saja marah gitu. Jangan. Saya nggak tahu nih siapa konsultan komunikasinya saat ini ya. Masa sama hashtag saja marah gitu ya kan? Bikin aja hashtag lain dengan kaos yang jauh lebih menarik. Bu Ria, ya bikin hashtagnya tetap Jokowi. Nah, mulai dari sekarang kaosnya juga jauh lebih baik ya kan? Nanti kita lihat mana yang lebih laku di pasaran. Kurang lebih seperti itu. Iya kan? Itu sederhana aja sebetulnya. Jadi jangan sampai bahwa kaos bisa ganti presiden atau bisa memunculkan sesuatu yang luar biasa terjadi. Di Amerika saya lihat betul tuh. Yes we can. Obama kan membuat Afro-American. Nggak pernah bisa dibayangkan Afro-American itu bisa jadi presiden di Amerika. Jadi gara-gara kaos dan gelang, yes we can misalnya ya. Jadi belum tentu yang ini ya, Mardhani Alisera punya belum tentu. Tapi maksudnya peluang itu tuh ada. Nah jadi ada oh ya nanti banyak contoh-contoh dari pakar kaos dan pakar gelang kita. Nah satu lagi misalnya, tapi ini ya ada sampiran, ada isi, ada pembenaran, ada interpretasi. Yang tentang hutang itu menurut saya menarik gitu. Logika rakyat kecil bisa nangkep loh itu. Saya diwariskan hutang 2.700 triliun. Setiap tahun saya bayar bunga hutang 250. Jadi kalau 4 triliun udah jadi 3.700. Itu entah benar apa salah, tapi rakyat tuh gampang betul loh nangkepnya. Oh ternyata hutang itu karena sisa yang lalu ditambah dengan bayar bunga setiap tahun misalnya. Nanti silakan ya yang ahli hutang yang menjelaskan. Tapi itu jadi gampang ditangkap. Jadi gampang loh dalam konteks tadi ya. Nah sekarang ini yang ketiga, jauh waktu dari masa. Nah, ini soal horse fleet tadi, tulisannya Cole dan Singer ya. Dalam komunikasi politik, bentuk-bentuk yang fiksional itu amat sah sebagai bagian komunikasi politik. Alasannya ada dua. Yang pertama, karena mungkin pada waktu zaman itu tidak mungkin menulis yang fakta lalu disampaikan dalam bentuk buku atau berita gitu. Tidak sedikit kan yang masuk penjara gara-gara itu. Ya coba kita lihat kan Pramudia, ya kan, dengan Bumi dan Manusianya itu semi fiksi, ya kan. Ada lagi misalnya Václav Havel di Cekoslowakia. Jadi atau mereka kemudian membuat dalam bentuk-bentuk fiksi itu dan kemudian jadi terkenal juga. Mati ketawa cara Rusia misalnya. Itu kan adalah bentuk bahwa nggak bisa ini kalau disampaikan secara nyata. Nah satu lagi bentuk fiksi yang sampai sekarang masih ada. Ini bukan pantun burung lagi, tapi nyata dan semua tahu. Ya misalnya, namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah, orang menyambutku, bos eksekutif, tokoh papan atas segalanya, asik. Ini bukan, ini kan fiksi. Tapi sampai sekarang kita yakin nggak masih banyak Bento? Tuh, masih banyak. Jangan-jangan beberapa Bento aja sudah hartanya sama dengan 100 atau puluhan juta orang miskin di Indonesia misalnya. Tapi ini dibangun dari apa? Dari sesuatu. Nah, kesalahan barangkali pada waktu itu dengan hanya menyebut horse fleet dan 2030. Mungkin perlu menyebut juga beberapa contoh lain dan tidak langsung mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini akan berakhir atau akan habis di 2070. Banyak kan contoh-contoh indeks lain, indeks negara gagal misalnya, fail state. Nah kemudian ini kalau yang ini ada pantunnya, jauh niat dari fakta. Ini ada pantunnya. Sekarang diganti, jangan perawan. Gadis cantik bermain burung gagak. Nah, kalau perawan nanti kita dimarahin sama yang orang-orang tertentu ya. Gadis cantik bermain burung gagak. Burungnya kaku, tangannya bengkak. Pak Jokowi berfoto dengan Aidit itu pasti hoax. Pasti hoax kan? Jangan ditunggu, segera ditindak gitu. Jadi enggak itu setuju kan? Setuju kita. Jadi nggak usah tunggu-tunggu. Jadi jangan juga sampai Pak Jokowi marah-marah begitu. Kalau sudah ada fotonya kan Pak Jokowi berfoto dengan Aidit tahun 55 kan nggak mungkin. Jangan tunggu sampai presiden pidato dong. Setuju ya? Pak Mardhani juga setuju ya? Ditindak ya? Ditindak. Nah tepuk tangan dong. Ini walaupun ganti presiden tapi hoax setuju tetap ditindak. Poin yang kelima, jauh putusan dari jiwa. Ini pelan-pelan ya, saya bacakan pantunnya dengan pelan-pelan. Gadis cantik bermain burung kakak tua.
ini kok gadis cantik melulu. Enggak apa-apa, ini lebih enak kalau pantun Hobi. itu lebih enak Kalau dengan. ini hobinya gadis cantik. Iya, benar. Hobinya gadis Protes cantik aku. dan perawan. Aduh, kalau nggak gadis Enggak, cantik. sudah saya ubah. Jangan semuanya gadis cantik atau perawan. Sudah Protes. saya ubah nih. Gadis cantik bermain dengan burung kakak tua karena mencintai alam, ya kan? Tangannya kesenggol, burungnya pindah-pindah. Salah satu pemantik memang putusan MK. Kalau presidensial thresholdnya 0, pantunnya pasti tidak banyak marah-marah. Betul nggak? Betul. Ini saya dalam posisi menunggu nih. Laporan saya tentang Hakim Konstitusi ke Dewan Etik MK, mudah-mudahan diputus minggu depan. Di situ batu uji saya hak pemilih sama sekali tidak pernah disinggung oleh putusan tentang Rhoma Irama itu. Coba buktikan di halaman mana ada yang hak pemilih. Bahkan saya di situ disebutkan pemohon adalah anggota partai politik yang mengajukan ketua umumnya, yaitu Haji Rhoma Irama sebagai calon presiden. Mana pernah saya jadi anggota partainya Rhoma Irama? Ya kan? Itu ya mudah-mudahan ada putusan MK yang baik soal itu. Nah, yang keenam nih jauh lebih penting daripada sekedar marah-marah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Judulnya adalah Jauh Harapan dari Pilihan. Nah, ini ada pantunnya. Ini kalau ini ada pantunnya beneran ini ya, nggak salah. Gadis cantik bermain burung nazar. Senyumnya meringis dikasih selotip. Kalau berpolitik jangan kasar-kasar. Politik itu dinamis, siapa tahu ada calon alternatif. Nah, betul kan? Iya dong, jangan langsung Jokowi Prabowo berbalas pantun terus marahnya gitu. Siapa tahu nanti muncul calon alternatif. Betul kan? Itu yang sedang kita tunggu dengan calon alternatif, misalnya putusan MK lebih bagus. Nah, saya akan mengakhiri ini dengan pantun juga. Ini jangan ini ya, jangan gadis lagi ya. Jangan gadis lagi, protes. Ya, protes ya. Jangan janda juga, nanti lebih banyak lagi yang protes. Pemudi berambut indah. Pemudi berambut indah. Pemudi berambut indah bermain burung cendrawasih. Saya pelan-pelan. Pemudi berambut indah bermain burung cendrawasih. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Cukup sekian dan terima kasih. Itu jauh dari pantun orang Bukit Tinggi itu kan. Dia orang Bukit Tinggi, Bu. Tapi pantunnya ngawur. Sampirannya mana? Pantunnya asal. Asal Sampiran nggak jelas, isi nggak jelas. Pokoknya semua pemudi perempuan main burung. Protes aku.